Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Firmansyah dengan NIM 250301020563 dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah metode penelitian akuntansi, yaitu Critical Review Journal Tax Avoidance and Firm Value, Unveiling the Role of Information Asymmetry. Baik, ini adalah artikel yang saya review, yaitu judul artikel yang saya review adalah Tax Avoidance and Firm Value, Unveiling the Role of Information Asymmetry, yang ditulis oleh Amanda Fitriani dan Nurul Aisyah Rahmawati, Jurnal Kajian Akuntansi edisi Sinta 2, yang diterbitkan pada tahun 2025. Objek pada artikel ini membahas mengenai perusahaan manufaktur periode 2021 sampai dengan 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, variabel X dari artikel ini adalah tax avoidance dan variabel Y dalam artikel ini adalah firm value dengan menggunakan variabel moderasi information asymmetry. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis whole least squares regression. Artikel ini menghasilkan uh, tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap firm value. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah information asymmetry memperlemah hubungan tax avoidance terhadap firm value. Nah, setelah saya identifikasi, kelemahan dalam penelitian ini adalah nilai R square rendah, yaitu menggunakan variabel X dan Z yang lain. Kemudian terbatas pada sektor manufaktur, yang mana seharusnya menggunakan sektor industri yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah pengukuran tax avoidance menggunakan BTD yang dihasilkan tidak berpengaruh signifikan, yang mana seharusnya pengukuran tax avoidance lebih tepat menggunakan effective tax rate atau ETR atau CETR, cash effective tax rate. Kemudian kelemahan berikutnya adalah dalam penelitian ini software yang digunakan untuk mengolah data yaitu SPSS. Sedangkan seharusnya lebih pas menggunakan software eViews untuk pengujian data ekonometrikanya. Nah, kemudian saya merekomendasikan rancangan penelitian replikasi, yaitu dengan judul Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Variabelnya adalah tax avoidance sebagai variabel X, firm value sebagai variabel Y, dan good corporate governance sebagai variabel Z. Populasinya adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023 sampai dengan 2025. Dengan teknik samplingnya adalah purposive sampling. Uji data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi data panel, uji T, uji F, R-Quadrat, dan MRA. Software yang digunakan untuk mengolah data menggunakan eViews. Kemudian, ini adalah perbedaan artikel yang direview dengan artikel replikasi. Dari judul, penelitian aslinya adalah Tax Avoidance and Firm Value, Unveiling the Role of Information Asymmetry. Kemudian,
penelitian replikasinya adalah pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Kemudian, dari objek penelitiannya, penelitian asli menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan replikasi menggunakan perusahaan sektor energi. Kemudian dari periode penelitiannya, penelitian asli menggunakan periode 2021 sampai dengan 2023, sedangkan penelitian replikasi itu tahun 2023 sampai dengan 2025, yang mana itu lebih relevan untuk keadaan tahun sekarang. Variabel moderasinya adalah pada penelitian asli information asymmetry, sedangkan replikasi adalah good corporate governance. Variabel independennya adalah pada penelitian asli adalah tax avoidance menggunakan proxy BTD, kemudian penelitian replikasinya menggunakan tax avoidance dengan proxy effective tax rate. Variabel dependent pada penelitian asli adalah worm value, dan penelitian replikasi juga sama, yaitu worm value. Proxy tax avoidance pada penelitian asli menggunakan BTD atau book tax difference, sedangkan pada replikasi menggunakan ETR, effective tax rate. Software yang digunakan pada penelitian asli menggunakan SPSS, kemudian pada replikasi menggunakan eViews. Tujuan pengembangan pada penelitian asli adalah menguji peran information asymmetry, sedangkan replikasi untuk menguji peran good corporate governance pada sektor energi. Nah, ini adalah alasan-alasan modifikasi penelitian. Modifikasi dari perusahaan sektor manufaktur ke perusahaan sektor energi, karena sektor energi memiliki kontribusi pajak besar dan transaksi yang lebih kompleks. Kemudian, informasi asymmetry menjadi good corporate governance, karena good corporate governance diduga mampu mengawasi keputusan manajemen dan mengurangi konflik keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi terbukti tidak berpengaruh signifikan. Kemudian, BTD menjadi ETR, karena ETR lebih tepat digunakan untuk mengukur tax avoidance. Drake dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan para investor, pembuat kebijakan, dan peneliti memiliki minat yang besar dalam memahami penghindaran pajak perusahaan. Seringkali ETR digunakan sebagai metrik untuk membandingkan beban pajak antara perusahaan, dan dari waktu ke waktu karena ETR dianggap mencerminkan perencanaan pajak yang disengaja oleh perusahaan. Kemudian periode 2021 sampai dengan 2023 menjadi 2023 sampai dengan 2025 karena data lebih terbaru dan relevan. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil review, tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi informasi asimetri terbukti memperlemah hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian kelebihan dan keterbatasan penelitian ini memiliki teori yang kuat, data baru, dan variabel moderasi. Namun, nilai koefisien determinasinya yaitu R pangkat 2-nya rendah. Hanya memiliki satu sektor industri dan memiliki keterbatasan proksi pengukuran. Kemudian, usulan replikasi disarankan melakukan penelitian ulang pada sektor perbankan, pada sektor energi dengan menambahkan variabel good corporate governance sebagai moderator untuk memberikan kontribusi yang lebih luas. Sarannya adalah pada penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel X dengan atau menggunakan variabel mediasi karena nilai R-square-nya penelitian ini masih rendah. Metode pengujian sebaiknya menggunakan pengujian hipotesis dua arah agar dapat diketahui secara jelas apakah pengaruh variabel bersifat positif atau negatif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.